Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas pelajaran seputar ku berbagi infak dan sedekah seperti 2 minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan juga ayat 261. Jangan lupa untuk anak-anak semuanya selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Masih seputar pelajaran di minggu kemarin yaitu Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Nah, kemarin kan sudah disuruh menghafal ya. Menghafal ayatnya juga terjemahnya. Dan sekarang saya kasih tugas untuk mengisi arti perpotong dari ayat-ayat Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Nah, jadi tugas kalian adalah menyalin kolom tersebut di buku tulis masing-masing. Kemudian isilah artinya dari potongan ayat-ayat tersebut. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan atau dikirim ke link seperti biasanya. Jadi nanti ketika sekolah sudah masuk kembali, tugas akan saya cek per siswa. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik itu sedekah yang wajib atau zakat, maupun sedekah yang sunnah. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang itu tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Nah, pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada lagi yang mempedulikan. Sebagaimana Allah
berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Nah, kolom tersebut kalian salin dan kalian tulis di buku tulis masing-masing, kemudian terjemahkan kalimat atau potongan ayat yang tertera di tabel tersebut. Kemudian tugas ini tidak perlu dikumpulkan atau dikirim ke link. Jadi nanti ketika sudah masuk sekolah akan saya koreksi satu persatu. Ayat yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Kita ambil contoh seperti berinfak untuk kepentingan jihad pada zaman dahulu ya, berinfak untuk kepentingan perang. Kalau pada zaman sekarang berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain seperti itu. Jadi asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Yang keduanya ini, mereka ini telah menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Yang mana pada waktu itu Utsman bin Affan memberi perbekalan terhadap prajurit perang Tabuk. Sedangkan Abdurrahman menyedekahkan 4.000 dirham dan menyisahkan 4.000 dirham untuk keluarganya. Jadi secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar untuk berinfak dan bersedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Kalian tulis kalimat atau potongan ayat ini di buku tulis kalian, kemudian terjemahkan potongan-potongan ayat tersebut. Tugas untuk kalian yang terakhir di hari ini adalah menghafal. Jadi hafalkan surat yang kita pelajari hari ini, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 beserta artinya.
Jangan lupa untuk mencatat semua yang kita pelajari hari ini di buku tulis Quran Hadis. Tentunya dengan tulisan yang baik dan benar agar bisa terbaca. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.